Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitriani. Saya adalah jubir dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang chapter 2 yang berisikan kurikulum, silabus, dan lesson plan atau RPP. Let's go. Yang pertama adalah pengertian kurikulum, yaitu ada 3 secara etimologis, secara tradisional, dan secara modern. Untuk secara etimologis ini, kata kurikulum ini berasal dari bahasa Latin yaitu currere, yang berarti berlari cepat, menjalani, dan perjalanan atau jarak yang harus dilalui oleh peserta didik dalam proses pendidikan. Lalu ada secara tradisional. Kurikulum ini dipandang sebagai sejumlah pelajaran yang harus ditempuh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu berfokus pada penyampaian informasi dan pengajaran pengetahuan. Lalu, secara modern ini bisa disimpulkan bahwa kurikulum ini dianggap sebagai rancangan pendidikan yang mencakup tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi yang dirancang untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Fungsi utama kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama ini ada penyesuaian. Penyesuaian ini membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya ini penyesuaian pendidikan pada perkembangan zaman dan teknologi. Lalu yang kedua ada integrasi. Integrasi ini menghasilkan pribadi yang utuh dalam masyarakat agar siswa dapat mengaitkan dan mengaplikasikan berbagai konsep yang dipelajari dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga ada diferensiasi, yaitu menyediakan layanan sesuai perbedaan individu siswa sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing siswa. Kurikulum juga memiliki fungsi lain. Yang pertama ini bagi guru. Untuk guru ini sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, agar pembelajaran dapat berjalan dengan terstruktur serta menilai hasil pembelajaran siswa. Lalu yang kedua ada bagi kepala sekolah atau pengawas, yaitu pedoman supervisi seperti mengevaluasi kualitas pendidikan serta memastikan kurikulum yang dilaksanakan itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Lalu yang ketiga ada bagi orang tua. Ini pedoman dalam membimbing anak dan bagaimana mereka bisa mendukung perkembangan anak di rumah. Lalu ada bagi masyarakat. Ini untuk mendukung proses pendidikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan generasi muda yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan bagi siswa sendiri, ini sarana untuk belajar dan mengembangkan potensi dalam berbagai aspek seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu selanjutnya ada peranan kurikulum. Yang pertama ini ada konservatif, yaitu mentransmisikan nilai budaya yang relevan dari satu generasi ke generasi lainnya dan memastikan keberlanjutan pengetahuan dan tradisi. Yang kedua itu ada kreatif, yaitu mengembangkan hal baru sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman dan teknologi. Lalu yang ketiga ini ada kritis dan evaluatif, yaitu menyesuaikan dengan perubahan nilai dan budaya dengan cara berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang ada di sekitar mereka. Lalu kita lanjut silabus. Silabus ini lebih rinci dibanding kurikulum. Kalau untuk kurikulum ini lembaga atau sekolah, jika satu sekolah itu menggunakan kurikulum merdeka, maka dari kelas terendah sampai kelas tertinggi itu menggunakan kurikulum merdeka. Lalu untuk silabus ini dia itu lebih rinci untuk satu mata pelajaran. Silabus ini rencana pembelajaran yang mencakup kompetensi dasar, materi, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Hal ini disusun untuk mencapai tujuan kurikulum. Lalu ada komponen silabus. Yang pertama ada identitas, yaitu ada mata pelajaran, nama sekolah, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Lalu yang kedua ini ada kompetensi inti atau KI. Kompetensi ini untuk mencerminkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu ada kompetensi dasar. Ini kompetensi atau kemampuan minimal yang harus dicapai siswa dalam setiap materi atau topik dalam setiap pertemuannya. Lalu yang keempat ini ada indikator pencapaian kompetensi. Ini dapat diukur untuk menunjukkan bahwa siswa telah mencapai kompetensi dasar. Kelima ada materi pokok, yaitu bahasan pokok yang akan diajarkan nantinya sesuai dengan kompetensi dasar. Lalu yang keenam, kegiatan pembelajaran.
yaitu proses belajar mengajar yang dirancang untuk mencapai kompetensi dasar. Ini itu bisa berupa diskusi, eksperimen, ceramah, dan lain-lainnya. Lalu yang ketujuh ini ada penilaian. Penilaian itu bagaimana teknik dan instrumen untuk menilai pencapaian kompetensi siswa. Lalu yang kedelapan ini ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini jumlah waktu yang direncanakan untuk menyelesaikan satu kompetensi dasar. Lalu yang kesembilan ada sumber belajar. Ini referensi yang akan digunakan guru nantinya pada saat pembelajaran. Bisa berupa buku, media digital, lingkungan sekitar, atau lain-lainnya. Lalu ke fungsi silabus. Yang pertama ini fungsi silabus sebagai pedoman bagi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua ada memberikan gambaran tentang tujuan dan arah pembelajaran yang nantinya akan digunakan. Lalu yang ketiga ini menjamin ketercapaian kompetensi dasar oleh siswa. Lalu yang keempat ini ada dasar untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau bisa disebut dengan lesson. Ciri-ciri silabus yang baik ini mencakup sistematik, yaitu disusun secara teratur dan logis. Yang kedua ini ada konsisten, yaitu memiliki kesesuaian antar komponen. Lalu yang ketiga ini ada komprehensif. Ini mencakup semua unsur yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat ini fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Lalu yang kelima ada kontekstual, yaitu relevan dengan kehidupan nyata dan lingkungan siswa. Lanjut, kita membahas ke lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat sebagai RPP. RPP ini merupakan panduan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. RPP ini harus memuat beberapa elemen penting seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. RPP ini lebih rinci lagi dibanding silabus. Kalau silabus untuk satu mata pelajaran, namun RPP sendiri ini setiap pertemuan. Jadi guru merancang RPP ini jika pertemuan satu itu nanti membahas apa, pertemuan kedua membahas apa, dan lain sebagainya. Lalu ada materi pembelajaran, materi yang akan digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan dikembangkan berdasarkan silabus. Selanjutnya ini ada metode pembelajaran. Ini strategi atau pendekatan yang akan digunakan guru nantinya pada saat proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan karakter siswa. Ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama ini ada pendahuluan, yaitu kegiatan untuk menarik perhatian siswa. Lalu selanjutnya ini ada kegiatan inti, yaitu proses utama yang mencakup eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Lalu selanjutnya ini ada penutup. Penutup ini biasanya ada evaluasi atau refleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan. Lanjut, ada sumber belajar. Sumber belajar ini referensi yang digunakan seperti buku, media, alat, atau bahan. Lalu ada penilaian, yaitu teknik dan instrumen untuk mengukur hasil belajar siswa yang dapat berupa tes tertulis untuk kerja atau proyek. Lalu selanjutnya ini ada format rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama ini ada identitas yang mencakup nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, lalu standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan alokasi waktu, berapa jam dikali 40 menit per pertemuan. Lalu bawahnya ini ada tujuan pembelajaran. Lalu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini biasanya diisikan yang merumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dan dapat diukur. Lalu ada materi yang digunakan nantinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi ini dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada dalam silabus. Lalu ada model atau pendekatan pembelajaran. Hal ini bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang akan dipilih guru nantinya. Lalu ada langkah-langkah kegiatan dengan memuat unsur kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Lalu sumber belajar. Sumber belajar ini mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar ini dituliskan secara operasional. Penilaian ini dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen,
dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Prinsip penyusunan RPP. Yang pertama ini berbasis kompetensi, yaitu RPP ini harus memuat kompetensi dasar yang nantinya ingin dicapai. Lalu ada fleksibel dan adaptif, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ada terukur dan terstruktur. Tujuan pembelajaran ini harus jelas, operasional, dan dapat diukur. Lalu yang terakhir ini ada mengacu pada silabus. Jadi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang diambil itu dari silabus yang berlaku. Jadi kesimpulan dari kurikulum, silabus, lesson plan atau RPP ini adalah 3 komponen yang saling berkesinambungan dalam proses pembelajaran. Jika kurikulum ini menjadi dasar dan arah pendidikan dalam satu sekolah atau lembaga, lalu diikuti oleh silabus dengan menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci untuk satu mata pelajaran, dan RPP atau lesson plan ini adalah rencana teknis guru yang akan mengajar nantinya di dalam kelas. Ketiganya ini saling mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran yang terarah dan efektif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.